Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai metode ilmiah dan sarana ilmiah. Ada mata kuliah, pengantar, filsafat ilmu. Sebelum itu, kami memperkenalkan dulu ya. Yang pertama dari rekan-rekan saya yaitu Naili Dayana Sim. Kemudian Ayu Vidya Putri, Richa Tiria, dan yang terakhir saya sendiri Lihat Nolo Pardan. Oke, next. Baik, pada kali ini pada kali ini pertama kita membahas pengertian metode ilmiah. Apa sih pengertian metode ilmiah itu? Secara etimologis, metode ilmiah dari bahasa Yunani yaitu meta, yakni sesudah atau dibalik sesuatu, dan hodos, yaitu jalan yang harus ditempuh. Menurut istilah, suatu proses yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh suatu dan studi untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dapat diartikan metode ilmiah ini adalah suatu prosedur ya teman-teman. Suatu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Next. Kemudian pada pendekatan metode ilmiah ada jenis-jenisnya ya. Nah, sebelum itu saya akan memperjelas dulu apa itu pendekatan metode ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan disiplin dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional pada masalah tertentu. Pada jenis ini ada 3 ya, kemudian ada deduksionisme, kemudian refutation, kemudian reviewability. Oke. Pada reduksionisme itu ada jenis pendekatan yang mereduksi kompleksitas suatu permasalahan yang lebih kecil guna untuk mudah diteliti. Kemudian refutation, yaitu pendekatan ini bersifat memasyarakatkan bahwa suatu ilmu harus memiliki informasi yang bisa ditolak kebenarannya oleh orang lain. Ya. Jadi misalkan ada suatu ilmu mungkin benar pada orang lain, tapi bagi orang yang lain juga itu belum tentu bisa membenarkan ilmu tersebut. Ya. Itu namanya refutation. Kemudian reviewability, yaitu suatu pengetahuan yang biasa disebut dengan ilmu. Jika pengetahuan itu tidak dapat dibuktikan dengan mengecek eksperimen yang dilakukan orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Oke. Berarti ada reviewability ini, berarti pengetahuan itu harus dicek ya, dibuktikan secara eksperimen ya, agar mendapat kebenarannya. Next. Kemudian jenis-jenis pendekatan metode ilmiah. Di sini ada akal sehat, wahyu, coba-coba, dan intuisi. Dan yang terakhir pendekatan non ilmiah. Pertama, akal sehat. Pada suatu konsep atau pandangan umum yang digunakan manusia secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wahyu, yaitu suatu pengetahuan yang datang secara tiba-tiba atau langsung dari Tuhan. Kemudian pendekatan non ilmiah yaitu suatu kegiatan manusia secara praktis dalam mencari ilmu pengetahuan serta kebenaran. Kemudian ada coba-coba ya teman-teman. Kemudian percobaan secara berulang-ulang menggunakan cara dan metode yang berbeda. Dan intuisi yaitu kemampuan dalam memahami sesuatu melalui bisikan hati. Next. Pada metode ilmiah ini ada berbagai aspek ya, ada beberapa aspek, yaitu pendekatan terhadap masalah, konsep atau teori, kemudian hipotesis. Selanjutnya apa itu? Observasi gejala, alat ukur, dan pengukuran. Next. Ada lagi kontrol, laporan hasil penelitian, sikap penelitian, penyimpulan terhadap hubungan antar variabel, dan sifat penelitian. Next,
pada metode ilmiah ini ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Yang pertama pada perumusan masalah. Nah, di sini kita dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ya. Kemudian perumusan hipotesis. Nah, pada perumusan hipotesis yaitu suatu jawaban sementara dari perumusan masalah. Jadi perumusan hipotesis ini kita menggunakan jawaban sementara, belum fix ya, belum fix antar jawaban itu ya. Kemudian 3, pengumpulan data. Nah, pada ini dilakukan langsung dengan turun lapangan. Nah ini kita langsung praktek ya teman-teman. Jadi ingin cari suatu eksperimen, nah, kita ingin mencari pengumpulan data, kita harus bereksperimen langsung praktek. Kemudian uji hipotesis. Nah, pada hipotesis sendiri kan perumusan jawaban sementara kan. Nah, kemudian kita uji hipotesisnya. Nah, dalam langkah ini penelitian tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis ya, karena itu hanya jawaban sementara, tapi menerima atau menolak hipotesis tersebut. Kemudian merumuskan kesimpulan. Nah, kesimpulan ditulis ke dalam bentuk deklaratif, secara singkat, jelas, dan padat. Next. Sifat-sifat metode ilmiah. Yang pertama yaitu efisien. Ya. Metode ilmiah punya sifat-sifat ya. Yang pertama harus efisien. Pada efisien ini di dalam penggunaan sumber daya, contoh tenaga, biaya, waktu, harus efisien ya teman-teman. Kemudian terbuka, yang berarti bisa dipakai oleh siapa saja. Kemudian dapat teruji, yang berarti memiliki prosedur yang logis dalam memperoleh suatu keputusan. Harus memiliki prosedur yang logis ya. Next. Nah, pola pikir dalam metode ilmiah. Nah, yang pertama yaitu pola pikir induktif. Nah, pada pola pikir ini yaitu kita mempunyai suatu pengambilan ya, kesimpulan dari kasus yang sifatnya khusus dan menjadikan kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua yaitu pola pikir deduktif ya teman-teman. Jadi suatu pengambilan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Nah, kemudian pengertian dari sarana berpikir ilmiah. Apa sih pengertiannya? Yuk kita pikir bareng-bareng ya. Nah, yaitu sarana berpikir ilmiah merupakan suatu alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Kemudian tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, maka tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Ya. Tanpa sarana kita tidak bisa berpikir ilmiah yang baik. Ya. Bisa berpikir tapi belum baik. Yaitu yang selanjutnya yaitu sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu. Ya, ingat-ingat sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, akan tetapi kumpulan dari suatu pengetahuan yang diperoleh berdasar metode ilmiah. Oke, lanjut. Nah, sekarang adalah contoh dari sarana berpikir ilmiah, yaitu bahasa ya, bahasa. Kita ungkap, kita bahas ya. Pertama yaitu bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir. Yang namanya metode ilmiah dan berpikir ilmiah kita harus menggunakan bahasa. Nah, karena itu alat untuk komunikasi ya teman-teman. Tanpa bahasa mungkin kita tidak bisa berpikir ilmiah. Oke. Kemudian peran dari bahasa itu apa sih? Nah, peran dari bahasa yaitu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Itu peran dari bahasa. Kemudian ada dua penggolongan bahasa secara umum ya, yaitu bahasa alamiah dan bahasa buatan. Selanjutnya yaitu bahasa buatan. Inilah yang dimaksudkan bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang disusun demikian rupa berdasarkan pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Oke, selanjutnya next. Nah, ciri-ciri bahasa ilmiah. Lanjut. Ciri-cirinya ya ada informatif, intersubjektif, reproduktif, dan antiseptik. Nah, ada informatif berarti bahasa ilmiah mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Nah, ada intersubjektif itu ungkapan-ungkapan yang dipakai mengandung makna yang sama bagi pemakaiannya. Nah,
Kemudian pembicara atau penulis menyampaikan informasi yang sama dan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembaca. Yang ciri-ciri bahasa selanjutnya yaitu aktisatif, yaitu berarti bahwa bahasa ilmiah itu objektif dan tidak membuat unsur emotif. Lanjut. Nah, ini yaitu contoh dari sarana berpikir ilmiah. Contoh ya, matematika. Mungkin kita berpikir bahwa matematika itu ini ya, hitung. Tapi kita belum tahu dari matematika itu peran matematika itu library-nya seperti apa. Kita bahas bersama ya teman-teman. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Jadi bahasa dari komunikasi kan, ini bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Kemudian pada lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu matematika hanya merupakan suatu kumpulan rumus saja yang mati. Pada kalian ini berkontribusi dalam perkembangan ilmu alam ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk menghitung dan mengukur. Objek ilmu alam misal gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan secara berulang-ulang. Peranan matematika sebagai sarana ilmiah dapat digunakan atau dapat menggunakan alat-alat yang mempunyai kemampuan sebagai berikut. Kemampuannya yaitu pertama menggunakan algoritma, melakukan manipulasi secara matematika, organisasi data, memanfaatkan simbol tabel dan grafik, mengenal dan menemukan pola, menarik kesimpulan, membuat kalimat model matematika, membuat interpretasi dari geometri, dan memahami pengukuran dan satuannya, dan yang terakhir menggunakan alat hitung dan alat bantuan lainnya dalam matematika seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. Next. Nah, contoh dari sarana berpikir ilmiah ya, yaitu statistika. Tadi matematika statistika. Pada konsep statistika atau statistika itu sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Pada statistika merupakan sebuah metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengolah data dalam mengambil kesimpulan kegiatan ilmiah. Kemudian statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik, yakni makin besar contoh yang diambil maka makin tinggi tingkat ketelitian tersebut dan sebaliknya. Next. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan pertama yaitu alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Kemudian alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif. Kemudian 4, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis dan penelitian yang diajukan. Next. Nah, di sini ada hubungan dari contoh sarana berpikir ilmiah ya teman-teman. Yang pertama, hubungan antara sarana berpikir ilmiah bahasa, matematika, dan statistika adalah agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan sarana bahasa, matematika, dan statistika. Jadi hubungan antara sarana ilmiah itu ada bahasa, matematika, dan statistika. Itu hubungan. Kemudian bahasa merupakan alat komunikasi yang dipakai dalam kegiatan berpikir ilmiah, di mana bahasa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut pada orang lain. Kemudian pada matematika memiliki peranan penting banget ya dan berpikir deduktif sehingga matematika harus bersifat jelas, spesifik, informatif, dan kuantitatif. Sedangkan statistika memiliki peranan penting dalam berpikir induktif yang bersifat hubungan luas, kausalitas, dan penarikan sampel. Oke. Nah, sudah. Oke, itu mungkin presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami minta maaf. Silahkan ya teman-teman. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, bisa komen di bawah. Yang ini tidak saling menghina,
tidak saling menjelekkan satu sama lain ya, satu sama lain kita saling mengingatkan dan jangan lupa like dan subscribe juga ya, agar channel ini dapat berkembang. Oke, mungkin dari saya sudah, terima kasih, semoga bermanfaat video ini, dan doakan juga kami agar tetap sehat selalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Stop, sorry lah.